kehidupan rumah tangga Nabi, tata cara beliau bergaul, berbaur dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dengan istrinya seperti apa? Beliau itu di rumahnya dengan istri beliau bagaimana? Ini tentunya pelajaran buat saya panjenengan yang sudah memiliki garwo, sigarane, nyowo, istri. Bahasa Inggrisnya apa? Bojo, rengbine. Ayo kita tiru bagaimana Nabi itu muamalahnya dengan perempuan itu seperti apa. Beliau itu di rumah tangga sama istrinya bagaimana, dengan pangkat yang sangat amat mulia. Apa yang beliau lakukan di dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, karena kita juga sama ya. Nah, tiap hari kita nih satu atap, satu bangunan, bahkan satu kasur, kan begitu, dengan para wanita, dengan istri kita. Nah ini bagaimana? Karena akhir-akhir ini kan lagi rame informasi KDRT, kan begitu ya, ibu-ibu itu. Ini supaya tidak terjadi KDRT di rumah tangga kita, ya kita ini berharap, kepingin Ustadz Habib rumah tangga tuh yang nyaman, rumah tangga tuh yang enak, rumah tangga tuh yang sakinah, mawaddah, tentrem, sentosa, nyaman. Gimana caranya? Ya kita hadirkan Kanjeng Nabi di rumah tangga kita. Dengan istri ini harusnya seperti apa? Ini pelajaran pendidikan buat saya panjenengan para suami-suami. Untuk yang jomblo ya menyimak saja ya. Yang belum ada pasangan ya untuk jadi persiapan ya, paling tidak jadi persiapan untuk yang mau kawin-kawin ini. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bi nisaihi alyanan nasi wa akraman nasi dhuhakan bassama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khala bi nisa'i, apabila beliau itu sudah duduk ataupun bersama istri-istri beliau. Ini sekali lagi ya, kita sebagai umat Islam harus punya pandangan yang bersih, pandangan penuh dengan pengagungan, penghormatan, memuliakan kepada Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita punya pikiran yang melenceng, pikiran yang arahnya akan merendahkan Nabi. Jangan dihapus, dihilangkan. Contoh, karena banyak pemikir-pemikir liberal sekarang berani sudah. Akhirnya pun pemikiran ini juga dipakai sama orang-orang yang benci sama Kanjeng Nabi. Contoh, urusan perempuan. Mereka banyak yang menghina Kanjeng Nabi karena menikah dengan para wanita yang jumlahnya cukup banyak. Lebih dari 4. Panjenengan ini kan diperbolehkan untuk menikah jumlahnya maksimal 4. Itu pun kayaknya repot nih Pak, abot, angel. Iya Beb, siji bain sing entek-entek, gimana mau embo? Jadi emplok saja biar entek gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan Nabi lebih daripada itu. Ini akhirnya menjadi bahan untuk orang-orang di luar Islam atau bahkan dalam Islam sekalipun. Dengan beraninya mereka mengatakan, loh, telengan loh, lihat tuh, Nabi kamu itu, nabinya orang Islam itu, kerjaannya kawin terus, kehidupannya mengikuti hawa nafsu kawin terus.
Ini kan pemikiran-pemikiran kotor yang sangat amat berbahaya. Kita jangan manut, iya, jangan iya. Kok begitu? Jangan kok gitu, jangan kita nih larut ikut manut dengan pikiran yang arahnya sudah mulai ngawur dari ini ya. Dari omongannya ketahuan sudah dari ngawur. Jangan. Harus kita lawan, harus kita tolak, harus kita bantah dalam rangka kita menjunjung tinggi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana Ustadz? Coba dibaca sejarahnya, dibaca dari sekian istri baginda Rasul. Kalau kita anggaplah seperti pemikiran mereka yang mengatakan Nabi itu ngikuti nafsu kawin terus, kalau memang beliau itu ngikuti hawa nafsu, pasti yang dipilih sama Nabi itu yang muda-muda, yang perawan-perawan, yang gadis-gadis. Tapi kan kenyataannya realnya kan tidak seperti itu. Kebanyakan istri baginda Nabi ini sudah ditinggal sama para sahabat, wafat, jadi janda dan tua. Kebanyakan mereka itu sudah sepuh. Yang muda hanya satu, yaitu Siti Aisyah. Itu pun juga ada perintah dari Allah. Mungkin yang pernah ngaji Jawahirul Lu'lu'iyah, di situ dijelaskan Nabi memang diperintah oleh Allah untuk menikahi Sayyidatuna Aisyah. Jadi bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu loh, kok disamakan nih loh. Makanya ya, mudah-mudahan selamat semuanya nggih. Tidak terjangkit pikiran-pikiran, aliran-aliran yang merendahkan baginda Rasul sallallahu alaihi. Sebetulnya itu amrun ta'abbudi ya. Apa amrun ta'abbudi? Itu urusan yang kita nih akal tidak nutut sudah. Loh kok boleh Ustadz lebih daripada 4? Jangan tanya kenapa, bagaimana, kenapa, jangan, tidak. Mandek, pasrah sudah. Itu semua adalah keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak usah tanya kenapa, kok bisa, bagaimana, buangan. Kata-kata itu jangan dipakai sudah. Kita hormat, kita junjung tinggi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi. Menghormat kanjeng Nabi, memuliakan kanjeng Nabi itu harga mati. Sallallahu alaihi Muhammad.